Bapak Dr. Yonatan Purnomo kembali lagi mengedukasi kita semua untuk melihat permasalahan, terutama terjemahan di Injil Lukas 6 ayat 12, di mana jelas itu doa bukan yang dimaksudkan seperti orang-orang pagan atau orang-orang agama-agama yang lain. Yesus itu sedang berkomunikasi dengan Bapa, bukan sedang berdoa meminta-minta. sehingga kalau kalimat itu Yesus berdoa kepada Allah gitu kan, itu menjadi keliru gitu ya. Karena kalau middle itu Jadi kalau tefilah itu memang seperti meditasi, kontemplasi ya. Jadi dia tuh lebih kepada menyatukan pikiran dengan jiwa atau merenungi. ya, ini yang menjadi permasalahan ketika hipostasis daripada Allah, ketika dia menjadi manusia dan itu menjadi Yesus, ini yang tidak dipahami oleh Don Dita. Justru memang sebenarnya menjadi pertanyaan kita itu, Pak Hengki. Ada apa dengan LAI? Itu begitu, justru malah berbalik ya, menuduh bahwa Bizantin itu yang salah. Apa mungkin LAI itu hanya percetakan aja, Pak? Jadi naskah sudah ada, tinggal cetak aja. Salam, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Sidang Ilahi. Khusus pada kesempatan ini kita akan membahas episode yang ke-13 yang telah dipublikasikan di channel Biblikos tentang edukasi daripada terjemahan Lukas 6:12 di episode 13. Kami ucapkan terima kasih kepada para netizen yang setia untuk mengikuti channel Sidang Ilahi. Dan pada kesempatan ini kami mohon maaf kalau pada saat ini kita baru memulai kembali kegiatan setelah menjelang akhir tahun. Hingga pada akhirnya kesibukan yang dialami oleh para penulis daripada Sidang Ilahi, kita sudah bisa bersama-sama berkumpul kembali. Dan tentu puji Tuhan dengan lebih mencermati episode-episode yang sudah dipublikasikan oleh Biblikos, maka kita pada kesempatan kali ini akan membahas lebih mendalam daripada terjemahan di Injil Lukas 6 dan ayat 12. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan disclaimer bahwa apa yang kami bahas dalam kesempatan ini adalah bernuansa untuk berdiskusi tanpa ada maksud untuk menyerang baik secara personal maupun secara lembaga yang mungkin akan disebutkan di dalam diskusi ini. Biarlah pemahaman yang dengan penuh kasih mengantarkan Bapak dan Ibu untuk menjadi bagian daripada channel edukasi di Sidang Ilahi. Terima kasih. Untuk itu kita boleh mulai, di mana di episode 13 kita melihat bagaimana Bapak Dr. Yonatan Purnomo kembali lagi mengedukasi kita semua untuk melihat permasalahan, terutama terjemahan di Injil Lukas 6 ayat 12, di mana pada saat ini Jemaat Kristen Indonesia melihat ada suatu terjemahan yang berdasarkan pada sumber teks WHNU itu mempunyai 3 permasalahan yang disampaikan di Lukas 6 ayat 12, yaitu kesalahan berdasarkan teks sumber. Kemudian yang kedua berdasarkan kesalahan gramatika dan leksikal. Yang ketiga ada kesalahan terjemahan di dalam frasa. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu membuat pengertian baik secara sintaksis maupun leksikal itu menjadi berubah. Oleh karena itu kita akan mendalami untuk
ayat di Lukas 6 ayat 12. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Terima kasih, saya ingin menyapa para panelis pada kesempatan ini yang hadir di tempat. Ada panelis pertama yaitu Ibu Pendeta Kesia. Shalom, selamat malam. Shalom, shalom Pak. Selamat malam. Ada Bapak Ignatius, sarjana teologi, master teologi. Selamat malam, shalom Pak. Shalom semua teman-teman, Tuhan memberkati, kita jumpa lagi. Amin. Ya, demikian panelis sudah kami pernah perkenalkan pada kesempatan kali ini. Saya ingin bertanya dari episode 13 ini, saya tujukan kepada Pak Igna, apa yang Bapak bisa tangkap dari nuansa terjemahan Lukas 6:12, di mana Dr. Yonatan Purnomo sudah memberikan terjemahan yang sudah diterjemahkan oleh beliau tentang bagaimana kesalahan yang terjadi di dalam terjemahan berdasarkan teks WHNU, bahwa Tuhan berdoa yaitu kepada Allah gitu kan. Nah, bagaimana dari Bapak Ignatius? Silakan Ya. Pak. Terima kasih Pak Hengki. Ya, untuk episode 13 ini adalah bukti yang ke-13 ya, kesalahan terjemahan LAI atau WHNU. Yaitu dikatakan bahwa Yesus yang adalah Tuhan atau Allah, dia berdoa kepada Allah. Dan itu dibahas oleh Kohdonitan yang mengatakan bahwa Allah kok berdoa kepada Allah, Tuhan berdoa kepada Tuhan, Tuhan berdoa kepada Allah. Nah, apa yang dibahas oleh Dr. Yonatan Purnomo itu sangat-sangat menjelaskan sekali, membuktikan bahwa terjemahan LAI itu jelas-jelas salah. Nah, kalau kita lihat itu dipakai Dr. Yonatan Purnomo mengatakan bahwa menurut teks Yunaninya dari Bizantin, kata berdoa itu adalah dari kata proses keste atau proses kome, dari akar kata proses kome, dan itu juga adalah artinya doa, tapi bukan doa meminta atau doa seperti seorang hamba, ya, seorang yang hina, seorang manusia kepada Tuhan, begitu, bukan. Karena proses kome itu sudah dibahas oleh Dr. Yonatan Purnomo di doa Bapa Kami. Jadi kata yang dipakai itu sama dengan doa Bapa Kami. Nah, doa Bapa Kami itu jelas, itu Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, sebuah hubungan, sebuah interaksi. Sehingga di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12, jelas itu doa bukan yang dimaksudkan seperti orang-orang pagan atau orang-orang agama-agama yang lain. Yesus itu sedang berkomunikasi dengan Bapa, bukan sedang berdoa meminta-minta. Dia sedang interaksi, dia sedang berkomunikasi dengan Bapa. Jadi itu kesalahan yang pertama dari kata proses keste atau proses kome. Terus kemudian kesalahan yang kedua adalah memang itu ada perubahan. Ternyata dari Alkitab WHNU termasuk LAI, dari morfologinya itu diubah. Di teks aslinya itu diubah. Jadi seharusnya kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak membutuhkan objek, itu ditambahi objek menjadi transitif. Nah, itu satu kesalahan. Sehingga mengakibatkan terjemahannya Yesus sedang berdoa kepada Allah. Ya. Padahal Yesus tidak sedang berdoa sebagaimana yang dimaksud oleh agama-agama pagan. Jadi Yesus itu sedang berkomunikasi, interaksi. Boleh dikata itu satu hubungan Yesus dengan Bapa. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Sehingga sederajat dan juga setara. Jadi bukan yang dimaksud seperti doa. Kita sebagai manusia berdoa kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Jadi ada dua kesalahan memang. Menurut Dr. Yonatan Purnomo, kalau saya simpulkan ya bahwa mengubah, yang kedua adalah mengubah yang tidak perlu objek ya,
digantikan, ditambahi dengan objek. Itu Pak Hengki mungkin yang saya komentari dari episode 13 ini. Terima kasih Pak Iqra. Jadi jelasnya di sini kita melihat bagaimana upaya mengubah, ya kan, mengubah yang sesungguhnya yang terjadi di dalam teks Alkitab yang kanon, ya, diubah gramatikalnya, ya, tata bahasanya di dalam sumber teks WHNU, terutama untuk kata exultan Pak ya, karena kata exultan itu asal katanya exorkomai. Exorkomai itu adalah kata kerja intransitif gitu Pak ya, yang tidak membutuhkan objek, tapi kata yang sudah benar, tata bahasa yang sudah benar di teks Bizantin, di teks WHNU dirubah menjadi kata kerja infinitif kalau nggak salah Pak ya, yang membutuhkan objek. Jadi dari kata exultan dirubah menjadi exultin, begitu ya. Ini yang terjadi. Kita melihat bahwa ada persoalan teks sumber yang diambil itu keliru gitu ya, di dalam hal melihat kekanonisasi daripada sumber teks. Nah, yang kemudian yang menarik Pak, di sini ada kata tentang prosekeste, ya. Ini juga menjadi masalah dalam teks morfologinya gitu ya, karena di sini disebutkan dalam bentuk middle deponent, padahal ini middle murni sebenarnya ya. Nah, itu yang terjadi juga gitu. Nah, yang diterjemahkan dalam pemahaman linguistik oleh Dr. Yonatan bahwa prosekeste ini tidak semata-mata dilihat dengan terjemahan secara umum itu berdoa gitu ya. Tapi ini boleh diterjemahkan menjadi tempat berdoa gitu. Itu gimana Pak? Sehingga kalau diterjemahkan tempat berdoa, sehingga kalau kalimat itu Yesus berdoa kepada Allah gitu kan, itu menjadi keliru gitu ya. Karena kalau middle itu middle ya dia ke tempat bersemedi atau komunikasi, berinteraksi gitu ya, untuk bisa merenung atau apa gitu ya. Tidak diartikan sebagai berdoa gitu Pak. Iya, betul Pak Hengki. Jadi memang tidak bisa diartikan berdoa seperti paham agama pagan, Pak. Karena dari prosekeste, dari kata prosekome, ya, itu sendiri bukan berarti doa meminta-minta. Itu artinya interaksi, hubungan antara yang sederajat Yesus dengan Bapa. Ya, jadi hubungan, komunikasi, interaksi. Jadi terus kemudian kalau tadi dikatakan betul apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo itu, kesalahan dari LAI adalah juga mengubah gramatikanya. Yang tadi dikatakan bahwa seharusnya itu tempat berdoa, ya, tempat berkomunikasi, tempat Yesus datang bersekutu atau mungkin berkomunikasi, berinteraksi dengan Bapa. Seperti itu. Saya katakan tadi untuk kata prosefki ya, karena kalau kita lihat di morfologinya itu kan dia itu noun Pak ya, itu kata benda gitu, bukan kata kerja gitu. Tapi oleh WHNU dan dalam hal ini LAI ini menerjemahkannya ini menjadi kata kerja gitu loh, padahal ini kata benda ini. Ya. Baik di teks WHNU maupun di teks Bizantin itu morfologinya itu adalah kata benda. Ini kok bisa fatal begini Pak? Berarti itu memang salah dari terjemahannya Pak. Kalau dari sumbernya kan sama ya, dari sumbernya WHNU dan juga dari Bizantinnya sama. Tetapi salah dalam terjemahannya. Jelas-jelas sekali itu. Sehingga menimbulkan arti yang berbeda. Nah, inilah kan yang sama juga yang di Yohanes 17 juga kan Yesus berdoa itu menggunakan kata erotau. Itu
Yesus juga sedang berkata-kata dengan Bapa, bukan sedang berdoa seperti yang dipahami. Karena apa? Paham berdoa itu Pak yang kita pelajari ya, bahwa semua agama-agama itu kalau bicara tentang berdoa itu artinya seorang bawahan, seorang manusia itu Ya, berdoa kepada Tuhannya, kepada Allahnya, kepada dewanya, seperti itu Pak. Meminta-minta, itu konsep pada umumnya. Tetapi dalam perjanjian baru kan jelas kata berdoa itu banyak sekali menggunakan kata yang berbeda, Pak. Ada ya. prosefkome, ada diome. Ya. Nah, kalau yang meminta-minta itu kan jelas itu kata diome itu meminta-minta, doa yang Jadi meminta. saya tangkap gini, kalau Ya, proses komai itu kita sebagai kata kerja, dia itu adalah bentuk doa, tapi bukan doa untuk meminta-minta, Pak ya, gitu. Kecuali kalau minta itu domai kalau nggak salah ya. Tapi yang terjadi ya, ini ya kan itu adalah kalau ini adalah proses komai itu doa meminta-minta. Nah, tetapi di sini jelas bahwa di teks Yunaninya itu adalah prosefki, adalah kata benda, jadi bukan kata kerja. Itu salah satu masalah besar ya. sehingga mengubah aspek teologi yang dijadikan pemahaman oleh orang banyak gitu. Ini kalau saya ini satu kesalahan fatal. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kita ada satu pertanyaan ataupun ada satu sanggahan bahwa di dalam perjanjian lama dan terutama untuk di tradisi Yahudi itu tidak dikenal bahwa orang itu pergi ke suatu tempat untuk, kita pinjam saja istilah ini, semedi, artinya pergi ke suatu tempat merenungi, kemudian menikmati kehadiran ataupun memikirkan hal-hal yang luar biasa tentang Allah, bagaimana membangun hubungan yang intim untuk bisa menghargai tentang keberadaan Allah. Kalau pada saat ini mungkin itu kalau di kalangan Kristen itu ada namanya menara doa gitu ya. Nah, kalau saya melihat bahwa di perjanjian lama itu juga terjadi seperti itu. Nah, kita melihat bahwa pada suatu saat Ishak itu pergi ke tanah lapang, tidak dibilang bahwa itu adalah tempat ini, tapi suatu tempat yang dia pakai untuk bisa berintim dengan Tuhan gitu loh. Lebih menginikan lagi bagaimana meresapi kebesaran Tuhan, sema Israel, hubungannya dengan Tuhan. Itu ada tradisi seperti itu, Ibu Kesia. Ini bagaimana tanggapan Ibu Kesia? Iya, begitu dia Pak Hengki. Jadi kalau tefilah itu memang seperti meditasi, kontemplasi ya. Jadi dia tuh lebih kepada menyatukan pikiran dengan jiwa atau merenungi apa yang terjadi satu hari itu atau introspeksi diri atau ya berbicara kepada dirinya sendiri. Makanya kemarin itu juga saya cukup speechless ya. Saya baru kali ini menemukan satu teolog yaitu Pak Yonatan Purnomo yang bisa menjelaskan ada tuh middle refleksi ya kalau nggak salah. Jadi itu pelakunya sekaligus dia juga adalah objeknya ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi apakah Yesus itu dia berkomunikasi, berbicara dengan dirinya sendiri, dia adalah objeknya juga, iya gitu. Dan kedua, kita nih kan banyak sekali yang mendefinisikan satu kata di dalam Alkitab itu sesuai dengan budayanya kita, Indonesia. Nah, itu Pak Yonatan Purnomo kemarin juga bilang itu, saya sangat ini sekali gitu ya, luar biasa saya rasa Sifu kita ini. Beliau bisa masuk ke hal yang seperti ini, saya kan banyak di apologetika juga gitu ya Pak, Ibu. Dan tidak semua orang atau pendeta yang bisa masuk ke ranah ini gitu. Jadi memang doa di dalam perspektif Yahudi itu nggak boleh kita artikan dalam konsepnya Indonesia.
Kalau konsep Indonesia, doa itu udah pasti kita tuh berkomunikasi atau berbicara kepada sesuatu yang lebih tinggi atau di luar diri kita gitu kan. Tetapi dalam tradisi Yahudi ada itu yang hanya kayak seperti itu, meditasi, kontemplasi, berbicara, komunikasi, berinteraksi dengan diri sendiri. Gitu dia, Pak Hengki. Itu namanya tefilah. Tepat sekali, karena kita melihat gambaran kata yang digunakan itu adalah prosekaste gitu ya. Itu kalau morfologinya ini adalah satu kata kerja dalam bentuk aorist yang, nah di sini kalau kita melihat kejelian daripada Bapak Dr. Yonatan melihat kata ini bukan middle deponen, tapi ini middle murni, middle refleksi. Artinya objek dan ininya diri sendiri gitu loh. Dia yang pergi mengevaluasi diri untuk siapa? Untuk dirinya sendiri juga yang dievaluasi gitu. Nah, kalau kita memahami ini berarti kegiatan pinjam kata ini, semedi ini, berarti itu hal yang lumrah dan biasa dan disajikan dengan betul secara gramatika yang ditemukan oleh Bapak Dr. Yonatan dan mengedukasi kita gitu ya. Betul nggak ini Ibu Kesia? Betul sekali. Dan saya puluhan tahun baru kali ini mendengar dan mendapat itu dari Pak Yonatan Purnomo kita ini, Pak Hengki. Dan itu juga yang saya pelajari karena kebetulan saya juga punya seorang guru Mesiani, saya belajar tradisi Yudaisme. Wah, ini nggak semua orang bisa masuk ke sini, tapi Pak Yo bisa. Makanya luar biasa, saya bilang. Ya, beliau menemukan, oh ini dia mengkritisi, ini bukan deponen, ini middle murni gitu loh. Sehingga secara morfologi kita tahu bahwa tensisnya apa, modusnya apa, diatesisnya apa, pelakunya ini siapa, tindakannya apa. Betul sekali ditemukan oleh Bapak Dr. Yonatan dan mencerahkan kita semua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana Yesus itu pergi ke satu tempat untuk bermeditasi, untuk merenungi gitu ya. Kalau kita memahami pengajaran yang dihantarkan oleh Bapak Dr. Yonatan, bahwa kalau kita mengerti arti daripada hipostasis Allah, itu tidak janggal. Kita memahami bahwa Allah itu adalah satu una substantia gitu loh, tapi dia ada 3 hipostasis. Nah, pengertian 3 hipostasis ini yang selalu menjadi masalah gitu loh. Tapi kalau kita merenungi, kita melihat bahwa 3 hipostasis itu dicermati, dipahami dengan sungguh-sungguh, kita akan mengerti ya kan bahwa apa yang disajikan oleh Dr. Yonatan, bahwa inilah Allah kita yang sesungguhnya, una substantia tres personae ini, bahwa dia dalam bentuk hipostasis ini, sehingga kita tidak keliru untuk memahami pengajaran yang lain, membagi pribadi-pribadi yang menjadi terpisah gitu. Dengan pemahaman hipostasis ini ya kan, kita tahu ini yang gagal dihantarkan oleh Alkitab yang berbasis kepada WHNU atau UBS ya, yang di-develop lebih lanjut di kalangan United Bible Society. Dan kita melihat bahwa terutama LAI itu sepertinya gagal menghadirkan ke hadapan jemaat Kristen sosok Yesus ini seperti apa gitu sebenarnya gitu loh. Sehingga kita melihat Alkitab kita banyak yang terjadi sosok Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri, itu gagal disajikan di dalam Alkitab, sehingga menimbulkan banyak denominasi dan pemahaman. Nah, kembali lagi untuk masalah ini, saya kembali kepada Pak Ikna gitu. Kalau dilihat hubungannya antara kegiatan, tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia pergi ke tempat yang khusus untuk berdoa, untuk bersemedi, melakukan perenungan, ya kan?
dalam kaitannya dengan hipostasisnya dia, itu bagaimana tanggapan Pak Igna? Ya, Pak Enggi. Ya memang ada kaitannya dengan konsep Tritunggal itu. Ya. Jadi kalau Tritunggal, Yesus itu hipostasis, ya, hipostasisnya dari Tuhan itu sendiri, ya. Maka ya tidak ada masalah sebenarnya kalau kita memahami itu. Kalau Yesus sedang menuju atau ke tempat, sedang pergi ke tempat yang biasanya dia berdoa, tanda kutip, itu yang biasanya dia bersekutu atau mungkin berkomunikasi, berinteraksi dengan Bapa, ya tidak masalah Pak itu sebenarnya ayat itu. Cuma karena dari pemahamannya saja yang yang menjadi masalah itu adalah pemahamannya. Selain Ya, terjemahannya juga sudah dirubah-rubah, ya salah, tapi juga pemahamannya juga beda Pak. Kali lagi kalau saya menekankan gini, namanya berdoa itu harus, kalau di dalam Alkitab itu Yesus sedang berdoa, ya diterjemahkan sebagai sedang berdoa begitu, atau lagi berdoa lah. Kata berdoa itu harus dilihat dari bahasa aslinya, dari yang kanon, yang di Bizantin itu menggunakan kata apa berdoa itu. Karena banyak kata berdoa Pak di dalam Perjanjian Baru khususnya. Dan Yesus Kristus itu di dalam seluruh Perjanjian Baru, kalau dia berdoa menggunakan kata kerja proses kome itu Pak, proses kefte itu ya, proses kome. Tidak pernah Yesus itu menggunakan kata kerja deome. Karena deome itu kan berdoa juga artinya, tapi meminta-minta. Jadi harus dipahami juga dari arti kata berdoa itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo itu sangat-sangat jelas sekali bahwa Yesus Kristus itu sedang menuju tempat ke tempat yang biasanya Yesus itu berkomunikasi dengan Bapaknya. Seperti itu. ya, ini yang menjadi permasalahan ketika hipostasis daripada Allah, ketika dia menjadi manusia dan itu menjadi Yesus, ini yang tidak dipahami oleh Don Dita. Ya, sehingga dia tetap membedakan seperti itu. Dan itu kegagalan daripada LAI menyajikan sosok Yesus gitu ya. Yesus adalah Allah, tapi digambarkan, karena kita melihat terjemahan LAI ini kan banyak mengutip atau mengikuti terjemahan Saksi Yehova. Nah, Saksi Yehova ini kan bagian dari pengembangan daripada kaum bidat Unitarian maupun adopsionis ya, yang menjadikan Yesus itu adalah manusia biasa. Kemudian oleh Saksi Yehova bahwa Yesus itu adalah ciptaan gitu. Nah, kalau kita mengikuti Alkitab yang kanon dari Bizantin gitu, ini yang menjadi persoalan Pak Igna atau Bu Kesia nanti yang bisa menanggapi. Ini LAI kenapa ya? Karena begitu banyak teks yang mereka sudah kumpulkan, gitu kan, mereka terjemahkan, ya kan. Kalau memang di dunia ini ada satu teks Bizantin, kenapa mereka tidak mencoba untuk terjemahkan gitu Alkitab Bizantin gitu? Ini kira-kira ada pemikiran apa gitu? Silakan Bu Kesia atau Pak Igna yang bisa menjawab ini. Ya itu dia Pak. Sebenarnya dari 13 episode ini sudah jelas-jelas ya bahwa ada banyak hal yang berbeda begitu dari Alkitab WANU dengan yang Bizantin. Itu banyak yang berbeda ya, dari teksnya, teks sumbernya, tetapi juga perbedaan dari terjemahannya. Seharusnya LAI bisa melihat kembali dengan
dengan cermat ya, apalagi yang dikatakan bahwa LAI itu yang menerjemahkan itu adalah para pakar bibliologi, para pakar bahasa Yunani, profesor, doktor ya, yang ahli di bidang bahasa Yunani misalnya, seharusnya kan bisa melihat kalaupun misalnya apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo itu tidak benar, itu bisa dibantah atau mungkin diluruskan seperti itu ya. Tapi ternyata kan apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo itu jelas tidak terbantahkan. Apalagi bagi orang yang sudah ngerti bahasa Yunani, itu jelas sekali itu. Ada perbedaan-perbedaan dan kesalahan-kesalahan yang sudah diungkap. Nah itu Pak Hengki, kalau tanyaannya kenapa LAI seperti itu ya, saya tidak tahu Pak. Kenapa ya? Ya kalau namanya sebagai suatu pusat pengetahuan gitu ya. Sudah merasa benar Pak. Iya, saya mempertanyakan itu, dan bukan saya aja, dari banyak kalangan itu mempertanyakan kalau dia sebagai pusat kajian gitu loh. Kenapa kajian Bizantin ini tidak pernah mereka berupaya untuk bisa ini? Minimal kan dia tahu bahwa ada sumber Alkitab, teks sumber Alkitab gitu, sehingga menjadi pembanding gitu loh. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kesia? Iya. Justru memang sebenarnya menjadi pertanyaan kita itu, Pak Hengki. Ada apa dengan LAI? Apakah ada satu konspirasi tertentu di dalamnya? Ada satu tujuan tertentu? Itu yang harus memang kita cari tahu, mereka sendiri yang harusnya menjawab ya kan? Gitu. Apalagi tadi memang Pak Hengki bilang di dalamnya itu sudah pakar, udah teolog lah kita bilang ya. Tetapi kenapa hal-hal yang sangat krusial gitu ya, masalah bahasa ini itu bisa luput dari pandangan mereka gitu. Dan sebenarnya bisa aja kita boleh berpikir positif, mungkin ya bisa ada kesalahan, biasalah namanya, mungkin manusia ada human error. Tetapi ketika sudah diperhadapkan dengan kesalahan itu, kenapa tidak ada satu gerakan, satu effort bagi mereka untuk memperbaiki? Nah, di sini yang harusnya menjadi pertanyaan. Nah, itu makanya mungkin one time kita bikin tanda kutip konsili atau seminar, kita duduk bareng-bareng dengan orang-orang LAI langsung. Perlu juga itu Pak Hengki. Ya, setidaknya kita menghimbau LAI tidak anti terhadap teks Bizantin, ya kan? Silakan gitu ya, bisa diakses untuk melihat gitu. Dan syukur-syukur kalau memang bisa menerjemahkan ya, mungkin suatu saat kan kita bisa membandingkan gitu ya. Tapi persoalannya adalah ketika mereka anti, kelihatannya anti gitu ya, bahwa teks begini kemudian di frame seperti itu ya, itu teks yang dirubah-rubah, tapi dimintakan coba buktikan mana yang dirubah gitu kan, tidak juga bisa disampaikan. Jadi hanya membangun narasi dan opini untuk mendiskreditkan teks Bizantin. Nah ini bagaimana ini upaya yang Malah bisa kita sebaliknya Pak, malah sebaliknya, jadi menuduh ya bahwa teks Bizantin itu yang salah, yang keliru. Itu dari youtuber dari yang katanya pintar bahasa Yunani itu begitu, justru malah berbalik, dia menuduh bahwa Bizantin itu yang salah, tapi tidak dengan bukti begitu loh, hanya dengan narasi, hanya dengan klaim kosong gitu. Nah kalau Dr. Yonatan Purnomo kan jelas dia menunjukkan bukti ya, yang cetha welo-welo istilahnya ya, artinya bukti data ilmiah yang jelas, bahkan sudah dipublis, itu artinya kan bisa dilihat, dicek begitu. Kalau menurut saya Pak Hengki, apa mungkin LAI itu hanya percetakan aja Pak? Jadi naskah sudah ada, tinggal cetak aja. Jadi kalau percetakan kan nggak mungkin bisa menjawab Pak. ini menjadi persoalan gitu.
Menjadi persoalan adalah keterbukaan dan keterbukaan yang berdampak kepada kejujuran gitu loh. Tapi Iya, ketika mereka tampil mengkritisi atau mengcounter atau memframe gitu, kita melihat kok jadi berbeda antara teks dan narasi ataupun opini yang dibangun gitu. Karena kita melihat gitu ya, dan sudah disajikan oleh Dr. Yonatan Purnomo itu pada saat ini sudah 14 episode. Kesalahan gramatikalnya, kesalahan leksikalnya, teks sumbernya. Kalau kesalahan sintaksis dan kesalahan leksikal itu mungkin kita bisa melihat dari bahasa Yunani ketika diterjemahkan itu jadi berantakan di sintaksis maupun di leksikalnya. Seperti ambil contoh tadi tentang prosevki gitu ya. Prosevki itu kesalahan leksikal jadinya. Ini adalah tempat untuk iya, fatal. gitu kan, tapi diterjemahkan secara leksikal yang salah menjadi berdoa, jadi fatal jadinya. Nah, ini yang perlu kita himbau lagi kepada LAI. Saya terima kasih untuk Ibu Milka, Ibu Pak Ikna, Ibu Kesia untuk episode yang ke-13 ini. Nah, saya berikan kesimpulan sedikit, memang kelihatan sekali bahwa di terjemahan Lukas 6 ayat 12 itu Donditan mungkin karena dia tidak memahami bahasa Yunani sehingga dia tidak menganalisa secara bahasa Yunani gitu ya terhadap bahasan yang dia pakai untuk mengedukasi atau mempublikasikan atau memberikan opininya terhadap khayalak rame untuk terjemahan Lukas 6 ayat 12. Karena kita di sini melihat bahwa ada kesalahan morfologi terhadap kata kasaste gitu ya. Itu dalam bentuk, karena bahasa Yunani kan sudah setiap kata yang terbentuk itu sudah menunjukkan inisial ini dalam bentuk apa, tidak bisa dirubah-rubah. Dalam bentuk present, kemudian dalam bentuk future atau dalam bentuk lampau, itu memakai kata-kata yang spesifik. Sehingga kita bisa melihat, nah Dr. Yonatan di sini bisa melihat bahwa wah ini salah, morfologinya salah. Kalau teks ini morfologi adalah prosesukeste, ini adalah middle murni gitu loh, bentuk refleksif gitu loh. Demikian juga untuk kata prosevki di sini, ya kan, itu adalah noun bukan kata kerja gitu loh. Kok diterjemahkan menjadi kata kerja gitu kan? Akhirnya karena menerjemahkan salah, sintaksisnya dalam bahasa Indonesia jadi kacau balau gitu. Karena pengertiannya beda, istilah yang dipakai kosakatanya juga berbeda. Nah, inilah yang dipahami secara salah, ditelan mentah-mentah oleh Donditan. Oleh karena itu kami menghimbau Anda sekalian untuk berhati-hati menerima pemahaman-pemahaman seperti ini. Dan kita bersyukur bahwa Dr. Yonatan itu mengedukasi kita, menyajikan kita ini teks sumber yang benar, gramatikanya seperti ini, seyogianya diterjemahkan seperti ini. Dan kita melihat ada suatu padanan yang sangat serasi yang bisa menjelaskan kepada kita ajaran gereja mula-mula yang diterima oleh Tuhan Yesus kepada para rasul dan disampaikan sampai saat ini itu betul-betul tidak punya kontradiksi, tidak punya kontroversi, dan itu menjadi pengajaran yang hidup sampai sekarang bagi orang yang mau menyerahkan diri untuk mendengarkan, mempelajari firman Tuhan yang benar. Terima kasih untuk Pak Ikna, Ibu Milka, dan Ibu Kesia. Kita akhiri untuk episode ke-13 dan selanjutnya kita akan kembali untuk membahas episode yang ke-14. Demikian, Tuhan memberkati.